Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurlisa dengan NIM 221162, kelas PAI 6F, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Ibu Utin Mutia, MPDI, selaku dosen mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, di sini saya akan membacakan soal dan memberikan jawaban dari hasil saya. Yang soal pertama, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran PAI. Sebutkan minimal 3 aplikasi atau platform teknologi kekinian yang menurut Anda sangat potensial untuk mendukung inovasi pembelajaran PAI dan budi pengerti. Jelaskan secara spesifik bagaimana Anda akan memanfaatkan masing-masing aplikasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PAI, serta bagaimana Anda mengantisipasi tantangan atau batasan dalam penggunaannya. Menurut saya ya, 3 aplikasi atau platform teknologi kekinian yang menurut saya itu sangat potensial untuk mendukung inovasi pembelajaran PAI itu. Yang pertama itu ada platform e-learning atau Google Classroom. Pendidik atau guru bisa memanfaatkan platform ini untuk mengunggah materi pembelajaran PAI dalam berbentuk format bisa seperti video, presentasi, atau kuis-kuis interaktif. Siswa tersebut juga dapat mengakses materi kapan saja dan berinteraksi melalui forum diskusi atau chat-chat, sehingga pembelajaran ini lebih fleksibel dan kolaboratif. Misalnya, guru dapat memberikan tugas reflektif tentang nilai-nilai budi pekerti dan mengadakan diskusi online untuk memperdalam pemahaman siswa tersebut. Terus dalam antisipasi tantangan di sini, untuk mengatasi keterbatasan akses internet dan perangkat, jadi guru dapat menyediakan materi dalam format yang ringan dan menggabungkan pembelajaran daring dengan tatap muka, sehingga pelatihan bagi guru dan peserta didik ini juga penting untuk meningkatkan keterampilan digital agar platform Google Classroom ini bisa secara optimal. Terus yang kedua, guru bisa menggunakan Canva for Education. Sudah tidak terlalu umum Canva ini. Jadi Canva ini bisa dimanfaatkan untuk membuat infografis materi PAI seperti poster dakwah, present PPT, maupun konten-konten visual lainnya. Jadi siswa ini bisa dilibatkan untuk membuat proyek desain, misalnya dengan tema adab terhadap orang tua atau amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi strategi tersebut bisa mengadakan jadi aplikasi Canva for Design ini bisa mengadakan lomba desain dakwah digital sebagai tugas PAI, bisa berikan tugas kelompok membuat presentasi visual tentang topik-topik keislaman. Terus yang ketiga itu uh, antisipasi dalam Canva for Education itu, misalnya banyak kan beberapa siswa ini belum familiar dengan aplikasi desain tersebut. Jadi guru ini bisa memberikan panduan penggunaan Canva serta template-template yang sudah siap digunakan. Terus yang ketiga, bisa menggunakan media sosial atau bisa menggunakan video-video pelajaran seperti YouTube, Instagram, podcast. Jadi misalnya video pembelajaran itu seperti YouTube, jadi bisa dimanfaatkan oleh guru guru aplikasi ini. Jadi YouTube ini bisa dimanfaatkan atau media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan konten-konten keagamaan yang edukatif dan inspiratif ini, seperti kutipan ayat Al-Quran, ceramah-ceramah singkat, video pembelajaran, terus bisa mengadakan sesi tanya jawab langsung. Jadi
Jadi, YouTube ini bisa menyajikan materi PAI dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami, terus mendukung gaya belajar visual dan auditori peserta didik sebut. Dengan menggunakan video-video YouTube itu bisa peserta didik itu lebih semangat dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti. Jadi, antisipasi tantangan ini bisa peserta didik atau orang tua bisa mengontrolkan konten-konten dan interaksi di media sosial. Perlu dijaga agar tetap positif dan sesuai dengan nilai Islam. Terus guru itu dan orang tua itu harus aktif memantau dan memberikan bimbingan agar peserta didik tersebut bisa menggunakan media sosial secara bijak dan tidak terpapar secara konten negatif. Itulah ketiga aplikasi yang bisa dimanfaatkan secara tepat. Jadi pembelajaran PAI dan budi pekerti dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif, serta bisa mampu menyesuaikan dengan kebutuhan generasi digital saat ini. Terus soal yang kedua tentang tantangan dan solusi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran PAI. Pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI dan budi pekerti ini tidak luput dari tantangan, baik dari sisi guru, siswa, maupun lingkungan sekolah. Identifikasi minimal 3 tantangan utama dalam mengimplementasi teknologi pembelajaran PAI dan budi pekerti. Jadi budi pengertiannya kini. Kemudian berikan solusi konkret dan strategis untuk mengatasi masing-masing tantangan tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di sekolah pada umumnya. Di sini terdapat 3 tantangan. Yang pertama itu kurangnya keterampilan dan persiapan guru dalam memanfaatkan teknologi. Tantangan tersebut banyak guru-guru PAI yang belum memiliki keterampilan dalam digital yang memadai. Jadi untuk mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran tersebut, selain itu juga kurangnya persiapan dan pelatihan intensif membuat jadi guru tersebut kesulitan dan mengintegrasikan teknologi secara efektif. Jadi apa nih solusinya? Solusinya itu menyelenggarakan pelatihan dan workshop rutin bagi guru PAI. Jadi untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan penggunaan teknologi pembelajaran, bisa mendorongkan membentukkan komunitas belajar guru untuk berbagi pengalaman dan strategi pemanfaatan teknologi tersebut. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah seperti laboratorium komputer, jadi atau perangkat yang sudah tersedia. Jadi untuk praktik langsung selama pelatihan. Terus yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Tantangan tersebut keterbatasan akses teknologi ini yang belum memadai seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat digital. Jadi itu menjadi kendala utama di banyak sekolah, terutama di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jadi solusinya itu optimalisasilah penggunaan perangkat yang ada dengan memanfaatkan teknologi online atau teknologi offline atau aplikasi yang tidak memerlukan koneksi internet terus-menerus. Jadi mengupayakan kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta. Jadi untuk meningkatkan fasilitas teknologi di sekolah. Jadi bisa menggunakan media belajar alternatif yang mudah diakses seperti modul cetak yang berintegrasi dengan teknologi-teknologi sederhana. Terus yang 3, kurangnya interaksi dan pengawasan dalam pembelajaran daring. Nah, kebanyakan dalam pembelajaran daring tersebut peserta didik tersebut pasti merasakan bosan, ngantuk. Jadi pembelajaran berbasis teknologi ini khususnya dalam online cenderung mengurangi interaksi langsung dan pengawasan terhadap aktivitas belajar siswa. Akibatnya sebagai siswa tersebut menjadi pasif dan kurang terlibat secara emosional. Jadi solusi tersebut bisa peserta pendidik tersebut bisa gunakan fitur interaktif seperti Quizlet, polling forum, forum diskusi, dan tugas berbasis proyek. Jadi lakukanlah check-in berkala melalui video call atau voice note untuk menjagakan motivasi seperti menggunakan Google Meet, Google Meet lah. Google Meet. Jadi pemanfaatan teknologi dalam pelajaran PAI itu membutuhkan adaptasi dari semua pihak dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Terus tantangan tersebut dapat diatasi sehingga proses pembelajaran tetap lebih aktif dan bermakna. Itulah yang dapat saya sampaikan dari soal pertama dan soal kedua.
Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.